Simpan. Bisa bantu saya jangan ada video ya? Bisa? Bisa? Kalau mau nonton ceramah saya ini nanti lihat di YouTube. Ada di YouTube. Nah, gambarnya bagus, suaranya jernih. Sudah nonton jangan lupa like and share. Kalau ada iklan jangan skip. Jangan kasih skip, nonton iklannya 1-2 supaya saya juga dapat lulus. Simpan dulu HP, tidak usah rekam ya. Bisa? Oke. Pernah lihat orang antar jenazah? Pernah? Pernah? Bukan pernah, sering. Maka dia Nabi tak tentu mantara kau dikuburue. 3 yang nantar kamu ke kubur, tapi 2 yang kembali, 1 yang setia menemani. Yang pertama harta. Keluar semua harta nantar. Mobil, motor, keluar semua. Begitu masuk kubur, ada harta yang masuk? Ada harta yang masuk? Ada kain kafan. Tidak ada orang mentang-mentang kaya kasih masuk handphone, kasih masuk kipas angin. Tidak, kaos kaki saja orang Islam tidak boleh dipakai. Yang kedua mengantar kita apa? Keluarga. Keluar semua teman-teman, keluarga kita, sahabat kita pergi mengantar ke kubur. Tapi begitu masuk di kubur, ada yang mau temani? Ada yang mau temani? Tidak. Meskipun bapak kalau meninggal istrinya, meskipun sayang sama istri, mau masuk di kubur, Nabi bilang kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid ku lewati. Masuk di kubur, ada yang mau temani? Tidak. Yang ketiga kata Nabi, yang mengantarmu amal. Inilah yang akan mengikutimu kemanapun kau pergi. Masuk di kubur, dia akan masuk. 2 jenis amal, amal kebaikan, amal keburukan. Masuk. Taman itu dulu ditimbun. Pak, ada perantau di sini? Ada dari Sulawesi? Coba angkat tangan. Oh, banyak-banyak. Ada dari Jawa? Banyak. Ada orang Banjar? Tuhan Banjar, ya. Banyak betul. Kampungnya. Bapak orang Bugis datang merantau ke Batu Licin. Ternyata di Batu Licin tidak sesuai harapan. Masih ada pilihan? Masih ada? Ada. Pulang lagi Pak, lewat Batu Licin turun di Parepare. Dari Jawa merantau ke Batu Licin, sampai Batu Licin kada nyaman. Pulik lagi pian, pergi di Jawa. Iya toh? Cocoi. Tapi demi Allah, kota mana kubur ini? Masuk kalian kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ. Tidak boleh kau lagi keluar. Kalau kau keluar kau dari kuburmu, kau dikubur sore, keluar kau besok pagi, lari semua orang Batu Licin. Nah, kalau masuk kubur, tidak bisa bikin apa-apain. Betul mana dia malaku kata Nabi, putus semua amal-amalmu kecuali 3 hal. Haji almarhum Haji Andi Arsan dengan istri ada di kubur. Almarhum Abdul Latif bin Syafo bapaknya Ustaz ada di kubur. Soeharto, Habibie, Gus Dur, Soekarno ada di kubur. Mbak Suri tak gendong kemana-mana, hilang semua. Maka putus semua orang sudah dalam kubur. Yang bisa menolongmu kata Nabi telumani. Tinggal 3 perkara yang bisa menolongmu kalau kau sudah masuk kubur. Apa gerangan yang menolong? 1 kata Nabi, anak yang soleh dan soleha, bukan anak anggota DPR, bukan anak kontraktor, bukan anak profesor, bukan anak tentara polisi, bukan. Tapi apa? Soleh dan soleha. Menjadi soleh dan soleha tidak harus
sekolah. Menjadi soleh dan soleha tidak harus kaya. Menjadi soleh dan soleha tidak jadi pejabat dulu, tidak. Biar tidak ada sekolah kau bisa jadi soleh dan soleha. Biar kau miskin boleh kau jadi soleh dan soleha. Dan itu gampang. Mau jadi anggota DPR? Wane piro. Mau jadi bupati? Lebih mahal lagi itu kiri kanan. Mau jadi pengusaha batu bara? Siaga duitmu. Mau kau jadi soleh dan soleha? Biar kau miskin bisa. Mau kau jadi soleh dan soleha biar tidak ada sekolahmu? Boleh. Gampang. Nih, bapak-bapak ini di depan saya sudah muka-muka sekaratil mau. Kira-kira kalau bapak mati, nah, siapa doakan kok? Siapa? Istrimu. Kalau dia masih muda, kawin lagi. Ibu-ibu, kalau meninggal, siapa doakan? Suami. Mak Benesi. Siapa yang doakan kita? Anak. Saya ini contohnya. Kakak saya. Jangan saya doakan. Namun tapi doakan kadek. Itu pun kalau saya ingat. Tapi siapa yang selalu saya doakan di sujud terakhir saya setiap sholat? 5 waktu saya selalu sujud. Saya di ujung sujud saya selalu berdoa. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Dan saya merasa almarhum Abdul Latif termasuk bahagia di kubur. Kenapa? Karena saya setiap sujud bukan diriku doakan tapi bapakku. Namun bapakku bukan kontraktor. Meskipun bapak saya tidak tahu bahasa Indonesia, meskipun bapak saya tidak ada sekolahnya, tapi insya Allah bahagia di kubur karena anaknya selalu doakan. Nih bapak-bapak kalau mati mau lihat bagaimana nasib tak dikubur? Dia anakmu sekarang, dia anakmu. Kalau anakmu malam Jumat kau intip, baca Yasin di dalam kamar, harapanmu harapan. Pagi-pagi, siapa buka pintu itu? Intip, beritahu anaknya yang bungsu buru-buru ke masjid. Harapanmu, harapanmu. Anakmu pergi main futsal jam 5, 10 menit sebelum menjalan, lari-lari pulang ke rumah. Kenapa? Dia mau tunggu sholat jamaah maghrib di masjid. Harapan Pak, meskipun kau cuma ngontrak-ngontrak. Biar anakku tinggi sekolahnya, banyak wanita, banyak istri. Tapi tidak pernah sembahyang ya. Macilaka kok. Pintar di bahasa Inggris Ustaz. Apa yang anak pintar bahasa Inggris? Dia bilang jago sekali anaknya itu Ustaz. Masih SD pintar di bahasa Inggris. Nah banyak anak-anak pintar bahasa Inggris. Tidak percaya pilih kode Inggris. Itu anak-anak di Inggris bahasa Inggris semua. Apa kalau dia pintar bahasa Inggris? Memangnya kalau dia pintar bahasa Inggris berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God, please help me my mother. Pasti bahasa Gonjak juga jujur. Maka para guru yang bisa menolong bapak seperti kubur, anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, yang bisa menolong kita ketika sudah masuk di kubur, apa? Sedekah. Nih, bapak-bapak yang banyak cincinnya, jambut, rubi, Pak Sugian, mahal jamnya. Kalau pian mati, siapa pakai itu? Untuk tidak ada ibu di sini. Saya bilang sama ibu, aduh ibu-ibu ini istri-istri orang kaya. Kalau kau mati, siapa yang pakai cincinmu? Siapa yang pakai gelangmu? Siapa yang pakai kalungmu? Siapa yang pakai antingmu? Siapa yang pakai berlian dan emasmu? Dia teriak, anakku Ustaz, Fred. Bukan anakmu yang pakai siapa? Istri kedua. Ini karena suami pasti kawin lagi. Dia dengar istriku, mamanya cek. Dia dengar di ceramahku, dia di YouTube. Pulang nak panggil kau Ustaz. Jadi nanti kalau mati kak, mau kawin lagi. Saya sini kau sayang. Saya kasih tahu kau baik-baik sayang. Wah, jangankan kau mati,
masih hidup kok saja kasih selalu berpikir kamu lama. Apalagi kau mati loh. Maka bapak-bapak, jangan kau berharap nanti anakmu yang sedekah. Jangan. Lebih baik kau sedekah memang di sekarang. Di Sulawesi Selatan, mohon maaf kalau ada keluarganya sih, ada yang namanya Haji Andi Sosek, Ketua Legiun Veteran, sudah arwah sekarang. Beliau kalau saya tidak salah 99 tahun, meninggal atau lebih 100 tahun. Tidak pernah kita dengar sakit, tidak pernah dihina orang, tidak pernah kita dengar cerita jelek. Hebatnya 165 masjid dia bangun di Sulawesi. Kalau Bapak ke Sulawesi Selatan, ada Bapak lihat masjid 45, itu beliau yang bangun. Kira-kira di Batu Licin ini, Tanah Bumbu, ada orang membangun 165 masjid? Tidak ada. Dan tidak pernah kita dengar bangkrut. Maka Bapak kalau susah hidupmu, kenapa ini saya miskin terus? Karena tidak mau bersedekah. Bagaimana kau bersedekah dan miskin? Bersedekah kau supaya kaya kau. Yang kau tunggu kaya baru bersedekah. Sedekah itu tidak selalu fulus. Ada masjid dibangun, ada dengan di komplek kita masjid dibangun. Sedekah kau. Yang kaya sedekah kau dengan semen, besi, tembok, semen. Yang pejabat sedekah kau dengan tanda tanganmu. Yang tidak punya jabatan, yang tidak punya uang, sedekah kau dengan tenagamu, pergi kau angkat semen. Saya tidak kaya, tidak pejabat, tidak kuat Ustaz, tapi saya mahasiswa, sedekah kau dengan otakmu. Pikir bagaimana supaya ini, pikir ini. Ustaz, saya pandai menggambar, nanti saya gambarkan. Saya pandai ada ketik komputerku, saya ketik undangannya, itu sedekahmu. Saya bukan pejabat, saya bukan orang kaya, saya bukan mahasiswa, saya tidak punya tenaga kerja keras. Apa sedekahmu? Diam kok. Jangan banyak bicaramu. Ada juga yang tidak pernah datang berjamaah, tidak pernah nyumbang, tidak pernah ikut rapat. Mak kok bawan orang silakan. Ini bicara. Sedekah apa? Bapak-bapak ini terutama kita yang sudah tua, sedekah kita. Demi Allah, kalau Bapak sudah masuk kubur, menantinya bukan 1 tahun kau dikubur, bukan 100 tahun kau dikubur, tidak balik-balik kau. Mondronok kau tuh, dena kakak membisu. Sedekah Pak. Ada orang tidak mau sedekah, pada uangnya banyak. Apa nak pikir? Anakku kasihan. Bagaimana anakmu lentongi rezekinya? Enak sekali tuh anak, dikasih sekolah, dikasih menikah, dibelikan rumah, lain cucunya kita lagi akekai, dibikinkan lagi, belikan lagi mobil cucu, dikasih sekolah lagi cucunya. Iya kalau naik apa kalau mati kok. Anak untungi rezekinya. Yang penting anak kasih sekolah. Sudah kasih sekolah, ada rezekimu, kasih modal kerja. Jangan mau urus rumahnya, biar tuan dia urus. Enak sekali dia jadi anak kalau semua mau diurus. Yang wajib kamu ikuti terus sampai ajalnya, nasihatmu. Nasihati sampai ajalnya tiba. Tapi rezeki biar dia urus dirinya. Enak, sudah mau kasih sekolah, sudah mau saya kasih modal. Ini harta yang saya kerja, sudah mau kasih warisan, bagianmu sudah ada. Saya mau nikmati, saya mau bangun masjid, saya mau nikmati, saya bangunkan panti asuhan, saya bikinkan anak yatim rumah supaya saya enak tuh di dunia. Yang ketiga, yang bisa menolong kita ketika sudah masuk alam kubur, ilmu yang bermanfaat. Makanya kalau dapat ceramahnya ada saat latih di grup-grup WhatsApp, share langsung sebar. Jangan kau yang sebar yang lain-lain. Dilihat dosa, tidak dilihat para bagus. Ya, itu saja disebar. Yang bagus-bagus. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, panjang kita mau sampaikan, tapi waktu terbatas. Pegang makna ini. Satu, anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, sedekah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah.
Malah kalau mau bapak kaya tolak balak, sedekah. Kenapa itu anakku susah sekali dinasihati? Tidak pernah aku sedekah. Kalau bapak bersedekah, lihat siapa dikasih. Kalau guru kita kasih, iman kita kasih, das atletik kita kasih, yang mau kau kasih dasi. Tidak usah kau kasih sepatu pantopet, kapan tidak pakai? Ustaz Pak Imam pakai dasi kuku. Apa kasih ku imam? Kasih sarung dengan amplop. Tapi kasih komisinya. Tidak ada amplop kalau tidak isinya. Ayo, anak sekolah yang mau kasih sarung, lebih utama kasih bayarkan SPP-nya. Itu lebih manfaat. Kasih yang bermanfaat. Sedekah. Kemudian yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Bapak dalam grup WhatsApp punya 10 grup, sebarkan 10. 10 grup itu masing-masing anggotanya 100, 1000 Bapak sebarkan dakwah-dakwah. Masa tidak ada yang amalkan? Kalau ada yang amalkan, selama dakwah itu diamalkan, maka yang menyebarkan dapat pahala. Ustadznya dapat pahala, yang menyebarkan juga dapat pahala. Tapi sebaliknya kalau Bapak selalu sebarkan berita-berita bohong seperti hoax soal vaksin ada chip, ada di sini komunis, siapa aja bilang ada di sini kamati semua itu tentara sama polisi. Kalau itu vaksin jelek, mana ada polisi sama tentara mengenai vaksin? Kamu yang pilih polisi ada di sana, tanya. Sudah divaksin tuh, yang mau vaksin dan terima gajimu. Gitu. Kalau vaksin ini jelek Pak, pasti tentara sama polisi sama pegawai negeri mati semua nih. Sudah semua divaksin. Saya sudah divaksin, alhamdulillah sehat walafiat. Tapi Bapak yang sebarkan berita-berita bohong soal vaksin, selama berita itu beredar, selama itu Bapak edarkan kebohongan, dapat dosa. Meskipun Bapak sudah mati itu dapat dosa. Daripada sebarkan berita bohong, mending sebarkan berita kebaikan. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita kirimkan surat Al-Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan kepada almarhumah Hajjah Wardatul Wardiyah binti Haji Abdul Somad dan arwah Haji Andi Arsad Betah Tahan. Al-Fatihah. Ya, summa khususil ruhi almarhum Abdul Latif bin Syahur. Al-Fatihah. Untuk orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.